Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue nastar. Kue nastar yang Umi buat ini dari satu adonan sebanyak setengah kilogram tepung terigu. Umi jadikan nastar klasik dan juga nastar gulung. Untuk nastar klasiknya ini anti retak dan anti bleber. Rasanya sangat lembut untuk kedua nastar ini, lumer dan juga enak banget. Nah, penasaran gimana caranya Umi buat nastar seenak ini? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini bahan untuk membuat nastarnya. 500 gram tepung terigu, saya pakai terigu biasa. 400 gram mentega, saya pakai mentega palembum ya, udah enak dan wangi banget. Kemudian ini 150 gram gula halus, saya pakai dari 150 gram gula pasir yang di blender. Takaran gelas gula pasirnya seperti ini, di atas garis bagian atas ya. Ini sebanyak 150 gram atau sekitar 10 sendok makan. 2 butir kuning telur, 2 sendok makan atau 20 gram susu bubuk, dan 2 sendok makan tepung maizena atau sebanyak 20 gram. Lanjut siapkan wadah, lalu masukkan menteganya. Saya pakai mentega palembum, selain harganya yang sangat ekonomis, rasanya juga udah enak banget dan aromanya sangat wangi. Kalau teman-teman mau ganti margarin biasa juga boleh ya. Gula halus langsung dimasukkan juga. Lalu ini diaduk menggunakan whisker, boleh juga pakai spatula. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, hingga teksturnya menjadi halus dan lembut. Dan ini tidak perlu di mixer teman-teman ya, cukup diaduk-aduk seperti ini aja. Kemudian masukkan kuning telurnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan susu bubuk dan juga tepung maizenanya. Ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang menggumpal. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Lanjut saya masukkan tepung terigu sambil diayak. Jangan dimasukkan sekaligus ya teman-teman ya. Masukkan secara bertahap, diselang-seling sambil diaduk-aduk. Untuk tepung terigunya, saya pakai tepung terigu biasa yang saya beli di warung itu, yang kiloan. Untuk hasilnya tetap enak banget, lembut, ngeprul, dan lumer banget. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, walaupun menggunakan tepung terigu biasa tidak akan membuat kue keras sama sekali. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Jika diaduk menggunakan spatula sudah mulai berat, lanjut kita uleni menggunakan tangan. Untuk ngulani menggunakan tangan, ini saya pakai sarung tangan plastik ya, agar kuenya itu tetap lembut, ngeprul dan juga lumer. Tapi kalau nggak pakai sarung tangan juga boleh, yang penting jangan terlalu bertenaga ataupun terlalu lama ketika diuleni ya. Karena kalau diuleni terlalu lama tanpa menggunakan sarung tangan, itu akan membuat kuenya itu jadi keras dan bantat.
Untuk isian selai nanasnya, ini sudah saya buat kemarin ya. Sudah saya tayangkan juga di YouTube. Nanti saya sertakan di box deskripsi ya. Kemudian untuk mencetak adonan nastar plastiknya itu boleh ditakar menggunakan sendok takar seperti ini ataupun ditimbang dengan berat sekitar 6 sampai 7 atau 8 gram. Jadi sesuai selera aja. Kalau nggak ditakar juga boleh ya, cukup dikira-kira aja. Kemudian pipihkan dan isi menggunakan selai nanas. Kemudian kembali dibulatkan. Untuk membulatkan dengan tangan seperti ini itu jangan terlalu lama ya. Sebentar aja, yang penting udah mulus itu udah cukup. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Ini untuk nastar klasiknya udah selesai, siap untuk dipanggang ya. Selanjutnya saya mau buat nastar gulungnya. Saya siapkan alas, kemudian saya siapkan cetakan spuit seperti ini bentuknya. Boleh juga pakai yang bahan plastik itu. Lalu kita masukkan adonan dan kita semprotkan seperti ini. Yang ada bagian guratannya ini kita letakkan di bagian bawah seperti ini ya. Untuk panjangnya itu sesuai selera, boleh dibuat pendek-pendek untuk 1 kali gulungan, boleh juga dibuat panjang-panjang, nanti bisa dipotong-potong. Kita beri isian selai nanas dan digulung. Jangan terlalu tebal ya untuk gulungannya, sedang-sedang aja, yang penting nanasnya itu sudah tertutup semua, itu udah cukup. Seperti ini kira-kira, lakukan hingga selesai ya. Untuk olesannya saya pakai 2 butir kuning telur ditambah dengan 2 sendok makan minyak goreng serta pewarna makanan warna kuning telur kira-kira 2-3 tetes dan aduk hingga tercampur rata. Kalau belum ingin digunakan sebaiknya ditutup rapat agar permukaan kuning telurnya itu tidak mengering ya. Sebelumnya saya sudah siapkan oven, ini sudah saya panaskan selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dengan suhu kira-kira 150 derajat Celcius. Lalu masukkan loyang yang berisi kue nastar yang sudah dibentuk dan dipanggang selama 30 menit. Setelah 30 menit bisa kita buka ovennya. Ini tadi di 15 menit yang awal sudah saya tukar posisinya teman-teman ya, biar matangnya merata. Jadi bisa dibolak-balik begitu, karena kan nyala apinya itu tidak sama. Kemudian langsung aja bagian atasnya kita oles menggunakan kuning telur yang sudah dibuat tadi, merata menutupi seluruh permukaan dari kue nastar klasiknya. Kalau udah selesai, ini bisa dipanggang lagi selama 10 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil dengan suhu oven sekitar 150 derajat Celcius. Setelah 10 menit, ini kue nastarnya udah mateng, kita lihat ya. Wow, hasilnya sudah kelihatan bagus banget. Mulus, glowing, dan gak ada yang retak sama sekali. Lanjut, oven kembali, nastar yang belum selesai, ini yang saya gulung tadi ya. Caranya tetap sama, jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau semua kue nastarnya udah mateng, ini disusun. Untuk nastar gulungnya caranya sama teman-teman ya. Ini di oven selama 30 menit kemudian diangkat dan diberi olesan kuning telur, kemudian di oven lagi selama 10 menit. Nah, yang nastar klasik juga saya susun di toples. Pastikan semua kuenya sudah dingin baru dimasukkan ke dalam wadah. Sekarang saya mau cobain kue nastar klasiknya. Mulus banget, bentuknya cantik banget, tidak retak sama sekali ya. Glowing gitu. Rasanya enak banget. Ini bener-bener lumer, ngeprul, dan lembut banget.
Bisa teman-teman lihat ya. Tuh kita potong aja langsung lumer seperti ini. Rasa selai nanasnya juga sangat seger banget, manis ada asem-asemnya. Dan ini makan nastar kayak gini aku bisa ngabisin sekaligus banyak banget loh teman-teman. Karena rasanya yang enak banget. Dan ini teman-teman wajib banget untuk mencoba resep ini ya. Setengah kilogram tepung terigu jadinya sebanyak ini. Kalau nastar klastiknya itu disusun di toples menggunakan paper cup, itu akan menghasilkan lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah gimana? Mantap banget ya. Selain hasilnya yang melimpah, rasanya juga enak banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.